Ini abang bukan merubah aturan-aturan yang telah dibuktikan oleh orang-orang banyak. Tapi abang ini untuk bisa mengartikan ke dalam dulu. Jadi ke dalam dulu. Sebelum kita menjamaahkan dengan mereka-mereka, kita berjamaahkan dulu yang ada di dalam jiwa kita. Memang kebanyakan ini aturan dikeluarkan untuk berbanyak berjamaah dengan orang-orang yang di luar. Tapi coba kita kedalamkan dulu. Karena kalau kita dijamaahkan keluar tapi di dalamnya enggak berjamaah, buat apa? Tidak akan menjadi pengabdian kepada Allah. Ini aturan yang di dalam surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumin jum'at fas'au ila dzikrillah fantasiru fil ardi min fadlillah. Hei orang-orang yang beriman, tak kala kalian dipanggil hari Jumat, maka laksanakanlah sholat Jumat, supaya kalian termasuk orang-orang yang dzikir, yang eling. Setelah kita sholat, maka fantasilu fil ardi, berjalanlah di muka bumi, cari karunia Allah. Ini kita sholat itu kita diartikan ke dalam kita silaturahmi dengan ilahmu Allah. Silaturahmi dengan ilahmu itu harus semuanya. Yang ada dalam jiwa kita harus bersatu semuanya karena Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi jamaahkanlah hati dengan kolbunya sampai kuburnya, pikiran dengan sudurnya, penglihatan dengan basornya, pendengaran dengan samanya, pembicaraan dengan kalamullahnya, untuk dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada Allah. Berjalan di muka bumi ini untuk mengurus diri, menyelamatkan diri, membahagiakan diri. Kita ini dijadikan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, mengurus. Mengurus itu kita harusnya berusaha, bekerja, mencari untuk menghidupi diri. Itu untuk dalam rangka ana menghidupi jasadmu agar kalian bisa terus hidup, dan kita terus bisa menerima aturan-aturan di dalam aturan kemanusiaan agar kita bisa terus berjalannya dengan hidup. Ingat Allah, dzikir. Memang kebanyakan ini dikeluarkan berjamaah, keluar. Tapi sekarang kita kedalamkan yang harus berjamaah ini siapa? Kita berusaha menjamaahkan yang tadi itu. Hati, pikiran, penglihatan, pendengaran, dan pembicaraan. Semua karena Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Mengurus diri. Mengurus diri kita sudah dewasa, kita berusaha. Itu menerima ilmu. Kalau nggak ada, mencari ilmu untuk dalam menghidupi diri, mengurus diri. Bukannya diem aja. Fantasiru berjalan itu berjalan semuanya, antara rasanya itu atau hatinya dan pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, pembicaranya berjalan. Mencari untuk menghidupi diri. Berjamaah semua.
Jumat itu menjamaahkan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Supaya mudah, kalau semuanya berjamaah bersatu pasti mudah. Kalau pasalia, hanya sebatas ingin, tapi tidak mau di dalam hati kita, atau tidak ada kemauan untuk berusaha, nggak akan mungkin bisa mengurus. Bisa mengurus itu kan ada kemauan mencari ilmunya, berusaha kita menempuh ilmu, berusaha kita untuk bekerja, mengerjakan sesuatu untuk bisa mendapatkan harta untuk mengurus diri kan, berbentuk ilmu, berbentuk anak uang. Karena itu kita harus berjalan, semuanya pikirannya berjalan, rasanya berjalan. Gimana kita untuk bisa mengurus diri, itu yang harus dijamaahkan. Memang kalau kita mampu keluar berjamaah, menjamaahkan sholat Jumat, ini kita artikan dulu ke dalam, jamaahkan dulu semuanya, supaya anak kita baik dulu sebelum lebih baik. Ini ingin budak-budak ingin lebih baik, tapi kan belum baik. Lebih baik gimana? Baiknya juga belum. Sementara kan di dalam aturannya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, koreksilah ahli kalian. Ahli kalian, ahli merasakan, ahli berpikir, ahli melihat, ahli mendengar, ahli berbicara. Semua harus berjamaah mengabdi kepada Allah. Jangan dulu menjamaahkan dengan orang lain, yang ada dulu, yang ada di dalam diri kalian. Cuma nanti aja kita berjamaah dengan orang-orang, tapi kita harus berjamaahkan dulu yang ada di dalam diri kita, supaya jiwa kita kuat, semua mengabdi kepada Allah, ahli-ahlinya, keluarganya, tangannya, kakinya, itu badannya bergerak untuk mengabdi kepada Allah, keluarganya. Nanti keluarga itu digerakkan oleh ahlinya kan, ahli merasakannya, ahli berpikirnya, ahli melihatnya, ahli mendengarnya, ahli berbicaranya. Itu keluarga bisa bergerak untuk bisa menjauhkan diri kita dari panasnya api neraka. Karena kalau kita tidak berjalan di muka bumi ini cari karunia Allah, kita akan menjadi ahli neraka. Susah, karena bodoh. Cari karunia Allah itu kan kita tolabul ilmu, atau berusaha mencari rezeki untuk menafkahi diri, untuk mengurus diri. Ilmu rezeki berbentuk ilmu, rezeki berbentuk uang. Karena di situ ilmu tuntut, dunia siap. Ilmunya cari, dunianya berbentuk uangnya juga disiar oleh kita. Bukan diam saja, katanya iya karena budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku akan mengabdi. Kemana? Hanya diam aja. Kata Allah, fantasilu fil ardi, berjalanlah di muka bumi, cari karunia Allah. Cari rezeki berbentuk ilmu, cari rezeki berbentuk uang untuk mengurus diri. Arti boleh-boleh saja keluar itu diartikan, tapi sementara di dalamnya masih kena awut-awutan. Jamaahkan dulu yang ada di dalam diri kita, ahli dan keluarga kita. Nanti habluminanasnya bukan langsung keluar ke dalam dulu, supaya hadir manusianya. Ini gaib semua, jadi harus hadir semuanya. Seperti mata,
Gaibnya penglihatannya basornya. Kan gaib, nggak kelihatan bentuknya. Seperti anak pendengaran, ya, telinga. Itu dengan samanya yang bisa tembus itu kan gaib. Hadirkan semua. Supaya kita benar-benar bisa mendapatkan karunia dari Allah. Tidak sembarangan kita melihat karena ada basornya. Kita berhati-hati. Itu kan yang akan mencangkup di dalam mata kita hukum-hukum dari Allah untuk menghidupkan diri kita, karena itu basor. Jadi bukan hanya kameranya, tapi di dalamnya memorinya yang akan bisa menyimpannya. Itu basor memorinya. Yang akan menyimpannya kan itu basornya, bukan anak. Menurang bukan matanya kamera, itu matanya doang, enggak. Pikiran juga gitu, bukan hanya pikirannya tapi sudurnya yang akan menyimpan. Pikirkan oleh benar, yang benar-benar kalian. Ucapan itu jangan sampai hanya diucapkan tiap hari, ya karena budu hanya kepadamu lah ya Allah aku akan mengabdi. Tapi kenapa diam terus? Tidak mau berjalan atau tidak mau mendirikan sholat seperti ayat itu. Setelah selesai sholat, dirikanlah sholat dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Itu di surat yang lain. Itu mendirikan sholat itu mencari harta berbentuk ilmu, harta berbentuk uang untuk mengurus diri. Antasiru sama berjalan atau mendirikan sama. Jadi ini kan bukan keinginan Abah hanya sebatas nyampaikan. Jadi dengan yakin kalian memilihnya, maka Abah mengatakan sok maunya milih mana, silakan terserah kalian. Kalau mau memilih yang kanan, ini harus kalian laksanakan. Kalau mau milih kiri, ya silakan terserah kalian mau apa. Cuman berbicara dulu pada Abah. Ucapkanlah dulu, memutuskan pada Abah bahwa aku tidak akan mengabdi kepada apa-apa yang Abah ibadahi, apa yang Abah laksanakan. La abudu mata budu. Tidak akan yang mengabdi itu, aku yang dilakukan oleh Abah. Silakan. Kalau nggak mau kalian melaksanakan yang barusan. Yang barusan bahwa kalian itu manusia harus bisa menjamaahkan semua yang gaibnya hadirkan. Berpikir dengan sudurnya gaibnya. Ini hati merasakan dengan anak kalbunya sampai kuburnya. Supaya kita benar-benar bisa memahami. Itu kan. Disimpan di dalam kalbu, disimpan di dalam kuburnya. Untuk dalam rangka kita berjalan mengabdi kepada Allah. Tanpa itu nggak akan mungkin kalian bisa terlaksana yang diinginkan oleh kalian. Tanpa memakai ahli-ahli. Kalian sudah melihat sendiri gimana. Kalau orang yang tidak menerima, boro-boro yang belum ada, yang sudah ada habis kan. Tidak jadi kenyataan yang diinginkannya senang, tenang. Kok tambah sulit kan? Tambah susah. Jadi kalau kita maki ilmu, bersyukur menerima yang diberikan oleh Allah, aturan kemanusiaan. Supaya ada rasa rumasa dan perasaan. Dan rasa kemanusiaan terhadap diri sendirilah dulu.
tak ingin senang. Janganlah kalian coba-coba memutuskan silaturahmi dengan Allah, silaturahmi dengan suami atau dengan anak-anak. Teruskan saja di waktu kalian mendapat kesulitan. Padahal itu hanya satu tantangan untuk ditingkatkan, dia malah memutuskannya, Masya Allah. Jadi boro-boro yang belum ada, yang sudah ada juga habis. Ini, jangan sampai seperti itu. Kalian juga itu remeng-remengnya seperti itu. Sudah dihidayahan oleh Allah. Sudah diberi banyak. Kita bisa keluar dari kesulitan. Walaupun nggak punya modal. Berbentuk harta, berbentuk uang. Tapi orang tuanya, bapaknya ada ilmunya. Harta berbentuk ilmu, kalian bisa merasakan keluar dari kesulitan. Jadi jangan disepelekan dari kelas 1 sampai beres itu kan memerlukan biaya. Kalau nggak ada berkah hidayah dari Allah, nggak mungkin. Untuk bekerjanya juga bahagia juga susah tanpa ilmu. Boro-boro menyelesaikan dalam rangka sekolah. Mengerti nggak? Dia berjuang dengan sesungguh-sungguhnya, berpegang teguh dengan yakin kepada aturan-aturan kemanusiaan yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan oleh orang tuamu. Usahakan, beranikanlah dirimu. Maka dente berani untuk menggebruskan diri ke neraka. Ini kan kita ini cita-cita untuk mendapatkan surga, ketenangan, kesenangan, kemudahan. Beranikan diri kalian untuk bisa mencapai cita-cita kalian. Berusaha semaksimal mungkin kalian untuk bisa menerima ilmunya, harta yang diberikan oleh Allah, agar kita bisa mendapatkan harta yang disediakan oleh Allah berbentuk uang. Ngerti teteh? Kalau merasa sulit ya silakan, abang nggak akan memaksa. Kalian udah dewasa. Abang nggak mengaku-ngaku, barusan abang menceritakan. Itu kan abang juga menceritakan kalau nggak ada berkah hidayah dari Allah, belum tentu kalian selesai. Bukan anak, karena abah bukan. Abang mengatakan karena abang enggak. Abah bisa melanjutkan karena berkah hidayah dari Allah. Karena kasih sayang dari Allah, abah tidak memutuskan. Walaupun tidak merusak yang sudah ada, tapi abah bisa menyelesaikan, membereskan kalian. Melanjutkan kehidupan kalian. Tidak dengan merusakkan harta yang sudah ada. Itu kan? Tidak memanfaatkan harta yang sudah ada. Tapi abah bisa dengan rahmat hidayah dari Allah. Itu. Masa masih belum yakin kalian? Padahal kalian hanya sebatas tinggal meneruskan. Abah mapan mencari gimana caranya. Cari akal. Untuk terus bisa melanjutkan mengurus kalian. Dengan keadaan seperti ini. Tantangan dari Allah yang dikumpul-kumpul dengan kalian, bekerja sama dengan kalian, dimanfaatkan oleh mereka. Biarkanlah angguran di hati kalian diputuskan aja sekalian. Itu, putuskan aja sekalian, supaya nggak ada yang nempel di dalam jiwa kalian. Hasil-hasil perjuangan mereka itu udah dihabiskan oleh dirinya dengan saudara-saudaranya. Buang di dalam diri kalian, supaya tidak jadi pikiran kalian seperti mereka, rasa kalian tidak seperti mereka.
menjadi orang yang kufur nikmat, menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang musyrik, lebih percaya kepada orang jahiliyah daripada kepada ilahnya. Padahal kata ilahnya kan berlindunglah kepada Rabbuna, berlindunglah kepada Malikina. Ini malah kepada orang jahiliyah kan. Berarti itu orang musyrik. Untuk menyelesaikan segala masalah Allah memerintahkan. Qul a'udzu birabbina, berlindunglah kepada Rabbmu. Kalau hati dengan sudurnya, dengan kolbunya, dengan kuburnya. Kalau pikiran anak hanya dengan sudurnya gitu, Robbunas. Bukan berlindung kepada orang jahiliyah, orang bodoh. Hancur. Ini ada di dalam diri kalian. Buanglah. Malas, banyak alasan. Disuruh untuk memberanikan diri, berjuang, fantasilu fil ardi, berjalan di muka bumi, yang malah diam terus. Masya Allah. Istighfarnya. Istighfar betul. Abang nggak akan memaksa, silakan jika abang. Kalian udah dewasa, pilih. Mana yang mudah untuk kalian? Nah, apa ini mendapatkan ilmunya ini? Tak disampaikannya ini. Kalian harus berusaha, berjuang, memberanikan diri. Berjalan di muka bumi ini mencari karunia Allah. Menerima harta berbentuk ilmu yang diberikan oleh Allah. Mencari harta berbentuk uang yang telah disediakan oleh Allah. Bukan diam aja berjalanlah. Jadi di situ wal asri innal insana lafi khusr. Dan demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa? Karena di masa-masanya hanya diem aja, bukan berjalan kalian. Katanya ingin itu, ingin ini, tapi nggak mau berjalan. Tidak mau memberanikan diri berjuang untuk kita bisa mendapatkan yang kita inginkan. Itu karena keadaannya menjadi rugi nantinya di akhirnya. Hanya terus sebatas mengandalkan anak bapakmu. Bapakmu nggak akan terus hidup. Nggak akan terus sehat. Nggak akan terus kuat. Ada waktu-waktunya. Angguran kalian buru-buru mumpung bapakmu masih bisa mendukung kalian. Berjalan di muka bumi ini cari karunia Allah. Itu. Dirikanlah sholat dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dikir. Bukan diam saja. Padahal kalau belum mana di modalan juga kita cari modal berjalan dengan kaki. Ini udah di modalan, Masya Allah. Allah sudah menganugerahkan, menghidayahkan kepada kalian sampai bisa untuk berjalan dengan kendaraannya. Bama dulu susah, berjalan dengan kaki terus. Perhatikan dengan baik. Lagi ngerti? Yuk kerjasama, saling mendukung, saling membantu. Artikan dengan baik Rahman Rahim itu. Kita harus saling memaklumi, saling memahami, saling membantu, saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi, apalagi dengan saudara kalian. Bukan saling jengkek.
Ini artikan dengan baik. So, berusaha berjamaahkanlah semua ahli-ahli kalian agar keluarga kalian bisa berjalannya baik. Kakinya berjalannya baik, tangannya bergeraknya baik, badannya juga bergeraknya juga baik. Karena ahlinya berjamaah, karena Allah semua. Dari hati, pikiran, penglihatan, pendengaran, dan pembicaraan lillahi ta'ala semua. Bersatu, berjamaah. Untuk dalam rangka mengabdi kepada Allah. Mengibadahi diri. Mengerti gitu teh? Ya, kalau mengerti udah gitu.